Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Apa Waalaikumsalam. kabar hari ini? Sudah lama tidak bertemu lagi dengan kami. Sekarang bersama saya ada Bunda Yeti, Ibu Siti Nurhayati, Ketua Yayasan kita. Selamat datang di podcast parenting episode 5. Di posting kali ini, kita tidak akan membahas parenting seperti biasanya, tapi kita akan membahas soal sekolah kita, Bunda. Mantap. Oke. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin belum menyekolahkan anaknya ke SD Ibnu Taimiyah, kami adalah SD IT Ibnu Taimiyah, sekolah berbasis karakter. Pertanyaannya bunda, kenapa berbasis karakter? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Riri. Ya, Kita jumpa sama-sama lagi bunda. di satu frame. Dan semoga saya doakan ayah bunda sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Ya, Ri, kita akan membahas tentang sekolah berbasis akhlak. Betul, Bu. Oke. Kenapa ya harus sekolah berbasis akhlak? Judulnya saja sudah berat. Iya, betul, Bu. Nah, Beda dari yang lain. satu, akhlak itu nomor satu. Rasulullah diturunkan oleh Allah ke bumi untuk merubah akhlak. Kemudian adab itu di atas ilmu. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa akhlak baik itu, akhlakul karimah itu pahalanya bisa mengalahkan yang tahajud dan yang saum. Saking pentingnya. Gitu kan. Nah, jadi sekolah Ibnu Taimiyah berharap bisa mencetak, meskipun durasinya sangat pendek dari 6 tahun. 6 tahun itu sebenarnya, aduh, kalau untuk ngebangun anak itu kan harus bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau 6 tahun itu sebenarnya sesuatu yang sangat pendek. Tapi kan nggak ada yang sia-sia ya. Arti kita berikhtiar dari mulai TK turun sarapan, 2 tahun, SD 6 tahun. Mudah-mudahan kita sudah bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak kita. Mulia sekali ya. Karena anak itu penting, lebih penting dari Jauh lebih penting, jauh lebih yang penting. lainnya. Oke, sekarang di depan saya Bun ada visi ini. Visi sekolah Ibnu Taimiyah adalah terbangunnya generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosi dalam menghadapi tantangan zamannya, serta berakhlak mulia sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa sih terjemahan atau implementasinya gitu? Kayak gimana gitu Bun? Itu kan idealnya manusia paripurna, ya kan? Cerdas lahir batin, sehat lahir batin lah, kemudian cerdas segala hal. Itu paripurna. Nah, kita nanti dari konsep itu kan filosofi yang sangat long time gitu ya. Artinya itu menjadi pegangan kita dari seluruh stakeholder di sekolah, mulai dari pemilik sekolah, guru sampai ke OB itu harus memiliki itu dulu, gitu kan. Nah, kemudian nanti kita terjemahkan itu, diaplikasikan program itu ke dalam seluruh program sekolah. Gitu kan, mulai dari kebiasaan yang per minggu, yang per bulan, kegiatan per bulan, yang per semester, itu selalu itu dituangkan di dalam seluruh program, gitu kan. Oke, selanjutnya ke misi sekolah ini. Di depan saya ada 5 misinya, Bunda. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gimana caranya, Bun? Sebelum kita berangkat ke anak, maka kitalah menjadi teladan. Karena karakter itu bisa terjadi, bisa terinternalisasi dalam setiap individu, terutama anak-anak kita, melalui satu keteladanan. Kedua, kebiasaan. Ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Nah, jadi Quran itu menjadi harus standar hukum. Jadi apa-apa kita kembalikan Quran. Apa kita kembalikan Quran. Contoh, LKS kita kan selalu ada payung hukumnya Quran. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi ketika anak-anak belajar tentang tema, misalnya tentang matahari, oh jelas surat Asam misalnya ya, tentang hitungan matematik juga ada pembahasan ayat tentang infak, tentang zakat, tentang bab waris. Jadi biar anak itu selalu kembali ke ilmu, semua ilmu di Quran gitu loh. Tetapi sebelum bergerak ke anak, guru pun harus betul-betul menjadi kebiasaan membaca Quran. Gitu. Jadi ini pokok ya. Karena gimana kita bisa jadi orang baik, gimana kita menjadi orang yang soleh kalau kita nggak tahu buku hidupnya. Betul, Gitu kan. panduan. Panduannya kan. Kita harus tahu rule itu kan dari Quran. Gitu. Itu kita mencoba jadi anak-anak TK SD itu nggak asing. Jadi di rumah tuh ada Quran,
dan mereka pasti akan membaca karena udah biasanya di sekolah untuk baca Quran kayak gitu. Dan terkait tadi Quran, guru-gurunya pun kita punya program itu ya Bun ya, iya. SKIT, Sohibul Quran Ibnu Taimiyah. Betul. Terus guru juga harus store hafalan ya, Ri? Betul, jadi bukan cuma murid yang store hafal ke gurunya, tapi guru juga store hafalan ke partnernya masing-masing. Masya Allah. Oke, yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam pembiasaan sehari-hari. Nah, ini kan terkadang umumnya ya, tapi tidak semuanya mungkin ya. Kebiasaan kecil Rasulullah itu bukan kecil sebenarnya, itu kan semua berefek ya. Bangun tidur gitu kan, mau tidur posisi tangan di sebelah kanan, ke WC kaki kiri, itu kan ternyata kalau diteliti secara medis hari ini tuh sangat berimpact kepada kesehatan tubuh kita gitu ya. Nah, makan minum duduk dan bismillah gitu kan, itu kan ternyata berimbas sekali. Nah, jadi kita itu sekolah untuk ayo kita kembalikan. Jadi bukan hal yang wajar ketika makan dengan tangan kiri gitu kan. Kita harus negur gitu kan. Jadi kan sekarang kita udah umumnya kayak di party berdiri gitu kan. Ya, kemudian meskipun dia pakai jilbab, dia makan dengan minum di tangan kiri, itu kan sudah keumuman. Nah, kita itu tidak menganggap itu sebuah keumuman, tapi sebuah kesalahan gitu loh. Nah, saya dulu berpikirnya apa yang terjadi? Ya mungkin karena pembiasaan dari kecil, Ri. Ketika dewasa sebesar bunda nih nggak biasa, ya karena pola dari kecil mungkin. Nah, makanya hal itu ditumbuhkan kembali, diingatkan kembali gitu kan. Salah satunya adalah saum sunat ya. Kita selalu memberikan hadiah buat anak yang saum sunat. Itu juga salah satu menyuburkan sunnah Rasul. Ya, yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan kecerdasan dan kreativitas siswa. Lewat apa sih, Bun? Ya, kita jelas sifatnya ini pembelajaran yang tidak stuck di kelas kan. Ada trip, ya kemudian ada pakai media, kreativitas anak apakah ada perpustakaan, gitu kan. Setiap ada mobile kan, nah, di area sekolah itu yang menyenangkan. Dengan waktu di jam 7 sampai pada asar, kalau kita membuat anak stuck, dia kan akan membuat jenuh. Ini memang kita membutuhkan guru yang kreatif, ya inovatif gitu kan. Dan alhamdulillah karena makanya di Breteo gue masih muda-muda ya kayak Riri ya. Nah, biar energinya itu memang idenya juga sangat cemerlang. Kalau umuran 60, 55 itu kan kayak udah capek lah ya. Nah, ini salah satunya. Selanjutnya bagaimana menciptakan nilai-nilai Islami ke dalam pembelajaran itu sendiri gitu kan. Sehingga ya semuanya tuh jadi jangan sampai kayak gini ya, Islam itu jenuh, enggak, Islam itu indah tau. Islam itu indah, makanya di perkataan dari tugas-tugas LKS yang ada hubungannya dengan orang tua di rumah kan gitu ya. Ada tugas-tugas yang anak itu harus terlibat dengan orang tua gitu kan. Nah, itu salah satu dari Quran dan hadis bagaimana kita menghubungkan ayah bunda dengan anaknya gitu kan. Guru dengan siswanya gitu. Makanya kita berharap sekolah menyenangkan. Mulai dari kegiatan eskul yang banyak, kegiatan sekolah kita malah sering disebut sekolah berbasis main ya pada akhirnya Maya karena sering kita senang main. Nah, kan itu membuat anak bahagia, jauh lebih penting gitu kan. Karena kalau anak bahagia pasti akan mudah mencerna pelajaran. Keren, jadi bukan cuma belajar, tapi bahagiakan dulu hatinya. Ya, baru akan cerdas. Iya. Yang keempat, Bun, melatih pengendalian diri dalam nilai-nilai kebaikan untuk diri dan lingkungan sekitar. Nah, ini pada akhirnya tentang kecerdasan emosi dan sosial. Gitu kan. Kita lihat kasus sekarang, orang tantrum mudah sekali mukul, orang dendam mudah sekali ngebunuh, nauzubillah gitu kan. Nah, ini kan nggak ujug-ujug dia begitu. Pola kan. Semuanya ke pola. Riri hari ini seperti ini karena pola. Saya pun hari ini karena pola. Ya kan? Tidak mungkin ujuk-ujuk kayak gini gitu kan. Nah, pola inilah yang kita bangun bagaimana mendidik anak-anak, melatih anak itu melatih emosi. Makanya di sini kan disediakan bantal misalnya di kelas. Biar dia ketika marah sok tumpahin ke bantal gitu kan. Kemudian guru juga ready untuk mendengarkan keluhan anak-anak gitu ya. Karena emosi ini penting. Pada akhirnya kan kecerdasan emosi itu penting banget untuk kesejahteraan hidup dia, lingkungan dia, profesi dia kelaknya kan. Jadi bagaimana kita melatih anak-anak untuk bisa mentoleransi perbedaan dan teman-temannya, kemudian menahan emosi ketika dia kecewa, itu kan penting, ya. Jadi makanya di sini kita fasilitasi juga sekolah bagaimana mengendalikan emosi, gitu. Yang masalah bantal itu ya Bun, di kelas saya tuh pernah
ada anak tantrum, nangis, mukul, akhirnya dialihkan ke bantal karena sudah difasilitasi, jadi sabuknya gitu ya. Ya alhamdulillah teman-temannya merasa aman, guru merasa tenang, dan dia pun emosinya tersalurkan. Nah, kita berharap hal itu dibawa pulang ke rumah kan. Ketika dia marah, dia cari di bantal. Iya. Nah, itu kan. Dia hancurin barang orang. Iya. Oke, yang kelima terakhir, misinya adalah menciptakan iklim yang kondusif dalam membentuk akhlak yang mulia bagi seluruh warga sekolah. Ya, tadi kan Bunda udah bilang bahwa kebiasaan akhlak itu berawal dari yang namanya kita sebagai guru adalah keteladanan, gitu kan. Kemudian adalah kebiasaan. Jadi hal yang kecil saja itu harus dibiasakan. Nah, kayak tadi memberi. Lihat dulu gurunya kan memberi, gitu kan. Kelas bersih, gurunya juga yang bersihin dulu, gitu kan. Jadi semua bergerak kepada pembiasaan dan berawal semua dari gurunya. Jadi teladan itu penting banget, Tri, ya. Nah, makanya kemudian menjadi sebuah menciptakan iklim yang kondusif dalam membentuk akhlak jadi yang mulia. Mulia itu kan sangat komprehensif ya. Jadi gini, akhlak itu kan ada dua ya, Ria. Akhlak robaniyah, akhlak insaniyah. Nah, ini yang kita terus perbaiki. Karena kita juga manusia biasa ya, Ria. Guru juga manusia biasa ya. Ada lelahnya, ada marahnya, ada capeknya, ada sarupaming ya, Ri. Nah, tapi kita punya dua pedoman. Kita harus punya akhlak robaniyah, artinya sholat itu nggak lalai. Ya, kita sholat nggak lalai, kita juga pakai qoblah, pakai badak, kayak gitu ya. Kemudian kita khusyuk. Nah, kemudian yang insaniahnya, ya kita sama guru juga harus menunjukkan keteladanan, sopan santunnya, adabnya, gitu ya. Nah, ini yang kita mencoba menjadi sebuah ruh di sekolah, terwarna itu semua, maka otomatis anak akan mengikuti. Sekolah yang membawa visi misi mulia. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke, Bun. Nah, di sekolah kita itu ada 3 program penting. Sebenarnya Ayah Bunda banyak sekali program di sekolah kita ya, di Ibnu Taimiyah. Hanya kami sekarang akan membahas tentang 3 program utama yang dilaksanakan tahunan yang punya efek besar terhadap anak-anak. Yang pertama, Bun, ada Pekan PAI. Ya. Nah, kenapa Pekan PAI dan apa itu Pekan PAI dan kenapa Pekan PAI? Ya. Pekan PAI itu adalah pekan mengevaluasi ibadah mahdoh dan luar mahdoh mungkin ya, gitu ya. Nah, apanya yang dinilai? Mulai dari kelas 1, Ayah Bunda, kita itu kan gini, seluruh pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah bersinambungan, tidak terkotak-kotak. Mulai dari pembelajaran non-agama dan agama. Jadi seluruhnya matematik berkesinambungan di kelas 1 sampai kelas 6. Agama pun berkesinambungan sampai kelas 6. Nah, pekan PAI itu ada pekan pengujian, ya. Pekan pengujian dari apa? Ibadah. Contoh wudu. Wudu kelas 1, 2, dan kelas 6 itu kan berbeda, meskipun sama gerakannya. Tapi kita kalau ada klasifikasi ya, minimal kalau kelas 1 itu Ayah Bunda tidak ketukar kiri kanan, ya kan? Nah, Om kan udah kelasnya udah sempurna dong ke kelas 6, tidak terlewat sikutnya, mengusap ini ya benar gitu ya, 1 kali gitu kan, untuk gini kayak gitu ya segala macam. Atau kakinya aja gini, nggak diusap, nah kayak gitu. Nah, itu salah satu penilaian. Kemudian nanti bab hafalannya, nah ya hafalannya Ayah Bunda, hafalan anak-anak juga kan memang hafalan doa-doa itu kan diuji. Surat-surat pun begitu sama. Nah, yang paling menariknya adalah ketika Sirah Nabawiyah Ayah Bunda, bahwa Sirah Nabawiyah itu untuk kelas atas itu bisa bercerita cerita bersambung ya. Jadi anak ke depan misalnya ditugaskan oleh gurunya tentang Nabi Sulaiman atau Nabi Hud. Nah, itu akan bersinambungan dari Nabi Hud, nanti dari A cerita nih sampai titik mana, lanjutkan oleh si B titik sampai Nabi Sulaiman gitu kan. Terus, nah artinya anak-anak paham tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, itu akan berkelanjutan. Atau misalnya sirah Rasulullah mulai dari kelahiran, 2 orang yang menjawab gitu kan. Nanti kelanjutannya 2 orang sampai tadi Futuh Mekah. Nah, itu berkelanjutan. Artinya mereka sudah memahami sirah Nabawiyah. Begitupun praktek ibadah kita mengujinya. Kelas 6 itu karena output kita kelas 6 harus keren gitu ya, maka yang paling menarik adalah sholat jenazah pun diuji. Sholat jenazah diuji, kemudian ibadah umroh dan haji pun ada prakteknya. Gitu ya. Kurban, ya. Kalau kurban itu kan nanti mereka wawancara ke masyarakat atau keluarganya yang berkurban. Itu salah satunya.
Oke, begitu banyak yang diujikan ketika pekan PAI ya Bun ya, dari mulai kelas 1 sampai nanti asesmen akhir jenjang di kelas 6 aja ada pekan PAI-nya ya Bun ya. Saya mau tanya nih soal hafalan, kalau Ibnu Taimiyah tuh berapa juz sih Bun? Idealnya ya, beberapa tahun yang lalu kita mentargetkan itu kan 2 juz kelas 6 itu, 30 dan 29. Nah, saya berharap ya Bunda di semester tahun ini kan kelas 4 udah mulai bagus nih. Jadi yang berimpact itu adalah after COVID nih. Nah, karena COVID 2 tahun itu banyak yang terbengkalai hafalannya. Nah, setelah selesai ini mungkin di kelas 4 berharap sih kelas 4 sekarang itu bisa 3 juz sebenarnya outputnya ya kelas 6. Tapi minimal 2 juz sudah mereka bisa setorkan gitu kan. Kemudian kan karena juga ada anak yang akselerasi ya. Anak yang udah bagus di kelas 3 ya bisa jadi 4 juz. Ini istimewa. Tapi ideal minimal 2 juz mereka sudah selesai di kelas 3, kelas 6 nanti. Ya, alhamdulillah sekarang juga sih di kelas 6 yang program umumnya saya pegang ada hampir setengah kelompok saya itu udah juz 28. Oh, berarti iya, sedang hampir 3 juz ya. Sampai surat kemarin itu terakhir Atagobun gitu kalau tidak salah. Nah, makanya kita berharap di kelas 4 ini lulus ya 3 juz memang. Gitu kan. Kalau 5, 6 masih 2 juz. Ya. Oke, selanjutnya untuk tadi pun aku tertarik untuk Bunda membahas tentang sholat jenazah. Kan kalau di pekan PAI yang dinilai sholat jenazahnya aja nih. Apakah ada pembelajaran pengurusan jenazah apa sih? Ada, iya. Saya salah satu yang ngajarin anak-anak ya, salah satu ngajarin anak perempuan memandikan jenazah perempuan. Nah, kalau jenazah laki-laki itu diajarin sama Pak Yahya waktu itu. Nah, karena memang perlu sekali saya nggak pernah tahu ya hari umur ya gitu ya. Nah, pokoknya Bunda berharap gini, ketika orang tuanya meninggal atau kakak itu siapapun saudaranya, mereka sudah nggak kaget lagi atau kan anak-anak sekarang mau isiun gitu ya, udah nggak isiun. Minimal mereka gunting kain kafannya, mereka tahu ada apa sih di kain kafan itu gitu ya. Harus pakai pewangi lah gitu kan, harus pakai apa, gunting juga paham, ngemandiin gitu kan. Mereka udah siapin anduk berapa, samping berapa, mereka nggak bengong gitu loh, minimal ya. Dan syukur-syukur mereka bisa memandikan gitu. Itu yang penting sekali, bahwa anak-anak perempuan bisa memandikan ibunya, anak-anak laki bisa memandikan bapaknya. Dan itu memang jarang ya kita melakukan itu ya. Tapi insya Allah kalau dari SD diingetin mah ya, diajarin sampai tua pun bakal inget. Kalau bahasa ngetren sekarang mah Bun membuat core memory. Nah, itu penting banget. Iya, penting banget. Ingat sampai dewasa. Minimal kebayang lah ya kebayang gitu kan. Oh iya harus ini nih kain barusnya gimanain itunya ya kapur barusnya gitu kan harus tahu. Nah, jangan sampai anak-anak orang tua nangis, orang yang meninggal nangis doang. Jadi mereka harus, ini adalah pemberian saya, kasih sayang saya terakhir ke orang tua saya. Maka lakukan yang terbaik. Nah, jadi ya mudah-mudahan lulusan Ibnu Taimiyah itu membuat orang tuanya bahagia, bisa ngemandiin, bisa nyolatin, anak-anak bisa nguburin gitu, insya Allah ya. Insya Allah. Oke Bun, masih tentang pekan PAI. Ya. Ada wawancara kurban ke orang terdekat kan tadi Bunda sempat menyebutkan. Itu gimana sih Bun? Jadi gini, satu kan kurban itu bisa sapi, berarti 7 orang kan, kambing 1 orang. Nah anak-anak itu kalau dari materi kan bisa ngebaca, tapi kalau bisa ke lapangan mereka harus tahu misalnya di masjid mereka itu ada 7 kambing, jangan berasumsi nanti banyak orang, padahal cuma 7 orang yang berkurban kambing gitu loh. Nah kemudian bisa tanya juga di wawancara itu adalah bagaimana Bapak bisa berkurban, apakah nabung gitu ya. Apakah kemudian iuran yang sapi 7 orang tuh, 7 orang tuh siapa aja? Kan mereka tidak tahu apakah keluarga atau tetangga aja gitu kan. Terus bagaimana rasanya ketika sudah berkurban? Karena berkurban itu pengorbanan ya. Mengorbankan harta kita gitu. Nah, itu anak-anak harus terlatih untuk melihat bahwa orang tuanya berkurban. Berarti mengorbankan sebagian hartanya. Itu nggak mudah kan, banyak juga orang yang mampu tapi tidak dimampukan oleh Allah untuk berkurban gitu kan. Nah, kita mencoba anak-anak lebih aware gitu kan. Meskipun di sekolah tidak ada kurban, karena agak bingung kalau kurban di sekolah. 1 kambing, siapa yang kurban? Tidak jelas ya. Paling infak jatuhnya kan. Kayak gitu. Jadi, tapi kita ada program itu bahwa anak-anak harus turun ke lapangan saat Idul Adha. Selanjutnya Bun, saya mau nanya tentang
ada sebuah asesmen di kelas 6, kayaknya asesmen akhir jenjang ya, karena Bunda mohon maaf saya bukan guru kelas 6, jadi langsung nanya aja ke Bunda, yang dimana anak-anak itu presentasi memakai maket haji umroh, ada yang pakai lukisan, Oh ada yang iya. bikin 3D, ada yang bikin Canva, Iya. itu gimana Bun? Jadi gini, ayah bunda, kami kan mengajarkan tentang bab umroh dan haji ke anak-anak. Kita kan praktek ya, waktu itu juga saya termasuk yang membimbing waktu itu praktek ibadah umroh dan haji. Nah, biar anak-anak melekat dalam memorinya, maka mereka harus bisa mempresentasikan perjalanan umroh. Mulai dari mikot, gitu. Nah, sampai tahallul kalau umroh gitu ya. Nanti haji segala macam. Nah, bagaimana? Nah, setiap anak kan punya skill masing-masing. Ada anak yang bisa bercerita panjang lebar kayak Riri. Ada anak yang tidak bisa bercerita tapi dia menggambar alur, gitu ya. Atau anak senang dengan 3 dimensi, misalnya. Maka dia bikin maket, misalnya, bikin apapun yang dia bisa berceritakan bahwa dia paham. Nah, itu salah satu memahamkan anak, pengujian anak tentang pemahaman bab itu lewat silakan anak sukanya yang mana, bisa yang mana, kayak gitu. Itu salah satu memang syarat nanti di kelas 6. Dan itu kalau tidak salah dipresentasikannya di depan orang tua dan Betul. guru. Kenapa harus panggil orang tua, Bun? Orang tua harus paham betul kemampuan anak. Ya. Jadi tidak, kalau waktu saya ada PTA kita ya per 3 bulan. Nah, untuk kelas 6 itu memang orang tua dipersilakan hadir di jam anak presentasi, sehingga satu kebanggaan buat orang tua sendiri, kemudian anaknya pun keren aja kayak sidang kali ya. Iya, baru ngomong. Kayak gitu kayak sidang kali ya. Jadi sesuatu yang memang inilah Jadi, gitu. Bunda kalau saya lihat dokumentasinya ya, kayak lagi sidang skripsi, ada penguji, tapi ada orang tua kita juga yang uji kita gitu. Nah, satu orang keren sih. Itu salah satu metode diferensiasi pembelajaran seperti itu ya. Kita juga memahamkan dan kita sudah mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi. Jadi biar anak tidak ada yang bingung. Saya kan nggak bisa ngomong, gimana dong? Saya kan nggak bisa gambar, gitu kan. Semuanya silakan anak, gitu kan. Itu salah satu pengujian kelas 6 yang berbentuk diferensiasi. Kalau tentang ini Bun, tadi Bunda sempat menyebutkan hafalan doa. Doa apa saja sih? Apakah hanya doa sehari-hari, misal yang kayak doa makan, doa setelah makan dan lain-lain, atau ada doa-doa khusus yang kayaknya ini doa orang dewasa tapi anak harus hafal dan diujikan gitu? Ada nggak? Oh banyak. Yang pokok adalah mungkin yang daily ya, yang daily itu udah basic. Tapi sayang kan banyak juga yang nggak lakuin itu. Ya kayak masuk rumah, keluar rumah, gitu kan, doa mau masuk ke WC, keluar WC itu kan basic banget ya. Tapi kan tidak juga orang mau melakukannya. Tapi kita berharap di sekolah kita ada sebuah pembiasaan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi anak sudah daily itu melakukan. Tapi ada beberapa doa yang memang agak panjang. Contohnya adalah doa pagi dan sore. Nah kemudian, kayak gini aja lah yang pernah Bunda ceritain, doa keluar rumah aja. Itu kan makanya luar biasa. Yang Bunda ceritain efeknya aja luar biasa ketika kita berdoa itu. Kemudian doa-doa yang Robana atina min ladunka rahmatan. Itu kan doa yang masuk ke guha ya. Yang gua kahfi itu kan. Nah itu kan meaningful. Jadi anak harus biasa ketika dia blank gitu ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyad. Itu harus mereka hafal. Karena ini pertolongan Allah ketika dia blank. Blank apa aja? Blank pas ujian kah? Blank ketika dia nggak bisa ngejawab atau dia bingung apa ngelakuin apa gitu ya. Maka doa itu. Jadi banyak sekali doa-doa. Terutama Sayyidul Istighfar juga kita berikan ke anak-anak kan. Sayyidul Istighfar bahkan menjadi doa harian dibaca setiap hari ya, bukan kebiasaan, bukan hanya diujikan gitu. Iya. Betul Kamila. Oke, Bun. Tadi Pekan PAI sudah semuanya. Mari kita berlanjut ke program yang kedua. Tadi tuh kita baru ngobrolin satu program aja ya, Bunda. Pekan PAI ya, ujiannya khusus PAI. Sekarang kita akan masuk ke ada yang disebut dengan Market Day dan Entrepreneur Day. Ya. Dari Market Day dulu, Bun. Market Day. Kita melihat bahwa Rasulullah itu adalah pedagang. Dan kata Rasulullah, yang paling baik usaha adalah pedagang dan bertani, katakan. Nah, kenapa? Karena itu ada zakat, ya kan? Pedagang itu ada zakat. Satu, ada zakat. Kedua, pedagang itu kan uji mental, ya kan? Mereka harus bisa menjual produknya, tapi secara jujur. Bagaimana Rasulullah kemudian dipercaya oleh Siti Khadijah menjadi pedagang yang keren, ya karena kejujurannya. Nah, ini ruhnya.
Jadi ketika anak-anak menjual di sekolah marketnya itu nggak sekedar ini produk saya, tetapi bagaimana yang tadi akhlak itu muncul. Satu, akhlak menjadi pembeli, akhlak menjadi penjual. Pembeli harus jujur. Misalnya yang jualnya anak kelas 2 kayak tadi ya. Nah, tadi kan menarik nih ketika ibu Bunda kasih 10.000, harga 3.000 kan. Kemudian datang Bu Adel. Bu Adel uangnya 20.000. Dia kan beli sama satu ya, yang 3.000. Datang lagi Bu Nisa kalau nggak salah, atau Bu Hilma. 10.000. Nah ini anak kesel. Bentar, aku pusing. Nah kita pembeli sabar menunggu. Oke, yang mana dulu yang kamu mau balikin? Bentar ya. Nah, ini kan Adam, ya. Jadi bisa saja kami guru, saya Kak, sini uangnya, dompetnya, kan bisa saja. Tapi kami tidak melakukan itu. Biarkan dia melayani satu persatu. Dan anak-anak kan dayanya yang lain, ini lama, nggak apa-apa. Gitu. Itu kan proses pembelajaran, itu adab. Nah, begitupun anak, gitu kan, ketika mengembalikan terima kasih ya Bu, nah, kayak gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana ketika nilai itu mereka tahu angka akhirnya. Kayak tadi kan masih bingung nih, 10.000. 3.000 mikirnya kayak gitu kan. Nah gitu, itu kan sangat menarik. Tapi poinnya adalah ketika itu terjadi menemukan uang, anak sudah menemukan, menjumlahkan, maka berapa yang mereka sisihkan, gitu kan. Bagaimana rasanya ketika ada uang zakat kepada keluarga. Ini memang value yang lebih dalam ya. Tapi yang minimal mereka tahu ada. Tidak menjelekkan dagang kan, tadi juga ada beberapa dagang yang hampir sama. Ya kan? Salad buah ada, salad ini ada, ini ya. Nah, mereka tidak saling menjatuhkan, tapi mereka saling mendukung. Gitu kan. Nah, itu kan kebesaran hati. Ya. Nah, ini salah satu adab yang kita bangun, gitu kan. Itu marketnya itu mulai kelas bawah kan, marketnya itu ya. 2 dan 3 ya, karena kalau kelas 4 udah entrepreneur day. Nah, ini hal-hal yang sangat penting. Jadi bagi di kegiatan manapun, Ri, yang kita bangun adalah bagaimana beradab momen itu. Momen adab, momen jual beli. Jadi harus mereka jujur, ramah, terima kasih, mau mengantri, gitu ya. Anak-anak yang muda harus mau ngantri. Terus kalau anak yang nggak bisa mengembalikan dengan itu, kita nggak boleh culas. Ini kelebihan, jangan diiseng, Pak, biarin anaknya nggak ngerti ya gitu kan. Jadi kakak kelasnya juga, ini balikin, lebih loh gitu. Nah, hal itu kita bangun. Tadi kan Bunda hari ini tuh ada paket day di bawah kelas 2A. Yang tadi Bunda ceritakan. Nah, tadi saya beli satu jajanan harganya 3.000 sama ngasih uang lah 10.000. Dia bingung kembaliannya berapa ya, katanya. Coba ini harganya berapa? Oh, ini 3.000 Bu. Tadi uang ibu berapa? 10.000. Ribunya bilangin deh, kata saya 10 kurang 3 berapa? 7. Nah, 7 tambah ribu, kembaliannya berapa? 7.000. Oh iya Bu, 7.000. Terus ya ngeluarin 7.000, tapi kurang 1.000. Jadi cuma 6.000 gitu, 5.000 sama 1.000. Udah saya udah aja ya, gak inget 1.000-nya lagi dan gak lihat ternyata si 1.000-nya jatuh gitu ya. Jatuh gitu, gak ke bawah lagi. Pas mau jalan, ibu katanya, apa kenapa? Ini 1.000 punya ibu jatuh lagi ke dompet aku, ibu kurang 1.000. Ini bager. Itu kan yang kita harapkan. Iya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Kejujuran. Iya betul. Kalau tadi kan tentang market day ya Bun, kelas 2 dan kelas 3. Nah, apakah mereka sudah diberi materi zakat di kelas 2 dan 3 atau hanya sebatas kalau jualan tuh harus sedekah atau gimana? Saya belum. Artinya matematiknya itu kan harus sampai, gitu kan. Yang dibangun di kelas dasar itu adalah adab dulu, gitu kan. Adab dulu. Kayak tadi kejujuran, gitu ya, saling menolong, gitu kan. Kemudian kebersihan juga penting kan. Bagaimana mereka satu meja itu harus bersih. Kemudian tadi juga keren ayah bunda mereka tidak memakai plastik, tapi misting ya, misting. Nah, itu salah satu yang dibangun. Nah, kalau untuk nanti perhitungan zakat itu belum diangkat, tapi mereka bisa berinfak. Berinfak. Jadi kita memang memberikan rekom ke orang tuanya untuk anak harus tahu bahwa orang tuanya berinfak, gitu kan. Infak dari jualan itu, gitu kan. Tentang zakat tadi, kalau kelas 2 dan 3 belum ada zakat, saya sempat mendengar tentang program Entrepreneur Day yang mana di dalamnya ada penghitungan zakatnya. Nah, ya Bunda, Entrepreneur Day ini adalah program ketiga yang kita bahas hari ini yang dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Itu secara umum gimana sih, Bun? Nah,
Ada dua nantinya, ada dua kategori. Kayak kemarin tahun lalu itu adalah satu mereka membuat film, ya kan, bikin bioskop, ya kan, bikin bioskop. Artinya mereka membuat skrip, gitu kan, cari pemain, gitu kan, kemudian masang bioskop, jualan popcorn, pembeli tiket, penjual tiket, gitu ya. Nah itu tidak masuk kepada hitungan zakat. Hitungan zakat itu ketika program yang itu lagi, mereka bikin sebuah produk, misalnya bikin kue, brownies. Nah, mereka akan menghitung dulu mulai dari bahan-bahannya, nilai gizinya, kemudian mereka akan mencoba ditesterkan dulu ya, bikin tester dulu, uji coba, ini berapa, oh is oke nih, ternyata banyak peminat, gitu kan, mereka membuat, kemudian mereka jual. Alasannya, kenapa mereka harus bikin brownies, itu mereka harus pertanggungjawabkan. Kenapa milih brownies, gitu kan, mungkin dari kadar nilai gizinya segala macam, mungkin dari segi ekonominya mungkin lebih murah, terserah, tapi mereka harus bisa membuat satu produk yang bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu ketika mereka penjual, maka akan dihitung zakatnya dari modal. Itu. Berarti di kelas 5 dan? Iya, 6. Oke, sebelum ke yang tadi bikin film, aku pengen tanya dulu tentang yang kelas 5, 6 ini ya. Alurnya gimana sih Bun, dari mulai mereka berkelompok, terus generating idea about apa yang mereka akan bikin, proposal. Kan proposalnya ke Bunda ya kalau nggak salah ya? Nah itu gimana sih Bun? Ya, kalau pembagian kelompok itu nanti wali kelas yang menentukan. Nah, tapi akhirnya kita ngasih clue-cluenya aja. Kalian mau ngambil apa? Makanan atau bukan makanan? Ya kan, produk. Nah, tapi kalau makanan berarti tetap harus mereka berikan nilai gizi. Gitu kan. Nah, kalau bukan makanan, apa faedahnya? Risiko ramah lingkungan apa tidak gitu loh. Ya, pentingkah bagi masyarakat untuk menggunakan itu misalnya. Nah, itu mereka. Nah, itu bagian Bunda yang akan melihat proposalnya. Bagaimana mereka bikin ide itu. Dalam ya? Ya, memang itu ya begini. Karena yang tadi kita ini sekolah itu kan bukan menciptakan anak-anak itu untuk menyatu dalam satu tim. Bukan untuk aing-aingnya bahasa Sunda. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana mengolah diri, emosi untuk jadi satu buah tim yang kuat. Nah, dilatih dari kelas SD gitu kan. Bagaimana mereka bersaling brainstorming gitu ya. Kemudian saling memahami, oh kekuatan kamu tuh, kamu bagian marketing nantinya, aku bagian produk, kan ada kayak gitu anak-anak tuh kan. Nah, makanya nanti dari sekian anak atau 4 orang 5 anak itu ya mereka harus punya bagian masing-masing. Ini yang penting sebetulnya. Karena kalau untuk produk sendiri itu ya oke lah, anak SD mau apa sih produknya gitu ya. Meskipun tidak sedikit juga yang udah keren ya. Tetapi artinya yang kita bangun itu adalah kerjasama. Kemudian saling menghargai dan memahami satu tim ini. Kekuatan saya di produk loh, kekuatan saya di marketing loh, kekuatan saya nulis bikin proposal loh, nah kayak gitu. Nah ini yang mereka harus paham satu sama lain, makanya bersinergi, makanya jadilah satu produk itu. Nah produk ini ya kita anggap keren meskipun mungkin ya si brownies ada biaya mungkin brownies ya. Tapi yang inti di situ adalah bagaimana menciptakan kerjasama. Anak-anak bisa jadi satu tim. Dan itu saling mentoleransi ketika dia menang, dia merangkul semuanya. Ini keberhasilan tim, nggak keberhasilan gue gitu ya. Ketika kalah pun ya emang kitanya aja yang belum kompak. Nah kayak gitu. Ini yang harus dibangun ya. Makanya dari atas kan dari awal kita bisa tentang kecerdasan sosial, kecerdasan emosi. Ini salah satu aplikasi, salah satu implementasi dari konsep tadi. Kayak gitu. Bun ingat nggak dulu ya beberapa tahun yang lalu Entrepreneur Day-nya itu pernah ada yang menjual jasa. Ya, mijit. Ya benar, mijit. Ya. Out of the box, ketika ditanya alasannya, ya Bu, kan jualan pecang ke ibu oke jajan pecang ke jalan-jalan, jadi ibu oke dipijit ku abi. Ya ada setengah jam, ada satunya itu 15 menit ya 30 menit ya. Lama-lama dia yang pegel. Nah itu udah kreatif kan? Dia kreatif, itu out of the box, lucu banget. Oke Bunda, tadi tentang Entrepreneur Day di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian minta diceritakan proses ketika mereka apa sih Bun, waktu ngebagiin tester itu loh. Guru-guru ke teman-teman. Ini yang ke saya aja ya. Iya. Yang ada beberapa kelompok yang menyajikan tester. Bagaimana Bu kesannya? Ya jujur kalau dibilang enak ya nggak enak saya jatuh waktu gitu. Tapi yang penting adalah mereka bisa menjelaskan satu kenapa milih produk itu.
Gitu kan, itu yang penting. Enggak katanya enggak. Dia akan nolong lah ngejelasin. Kedua, bagaimana produknya dibikin dan oleh siapa. Nah, itu. Nah, paling saya namanya kurang manis lah, atau ini kurang asin lah, kayak gitu sih. Itu sebenarnya high standar ya. Tapi yang poinnya adalah bagaimana cuman ada masuk ke ruangan saya, permisinya seperti apa, kita permohonan saya mencoba testernya, itu yang dinilai sebenarnya. Penyajiannya, sopan kan ada memberikan ke orang tua seperti apa, itu yang dinilai. Bagaimana dia menyatakan, oh Bu, saya punya uji coba ini, bagaimana? Itu kan yang kita nilai sebenarnya. Rasa itu kan relatif. Iya. Dan bagi saya itu semua enak aja waktu itu karena kelas 6. Kayak terlihat kita kelas 6 ya bicaranya ya, 5 dan 6. Jadi ada kejujuran itu, misalnya dibantu orang tua enggak? Gitu kan. Ada yang ngaku jujur dibantu, gitu. Bantu apanya nih gitu kan? Bikin ininya Bu, gitu kan. Bikin toppingnya, nah kayak gitu-gitu. Nah ini yang kita justru harus menekankan ke orang tua. Jangan ingin melihat anak-anak paling juaranya, tapi hargai anak prosesnya. Kan tidak sedikit orang tua yang biar anak saya best of the best lah, biar anak kelompok anak saya yang terbagus, terenak, sehingga turun tangan mereka. Tapi bukan itu, proses mereka itu yang harus kita hargai. Gitu kan. Jadi meskipun tutung misalnya ya, tapi benar-benar natural, tidak ada keterlibatan orang tua di situ, wah itu keren banget. Bisa jadi juara malahan proposal. Ya, selanjutnya terkait proses tadi, anak berproses, saya melihat bagaimana cara anak berproses yang berbeda di kelas 4 ketika entrepreneur day-nya itu bikin film. Kenapa bikin film, Bu? Harus itu nanya ke bagian media ya, apa kita bikin film media. Tapi dari film itu, ketika film itu terjadi, mulai dari syuting, cari pemain gitu ya, kemudian ada skripnya, kemudian mereka antusias jualan popcorn. Itu saya melihat sesuatu yang berbeda hari. Jadi kayaknya anak-anak tuh udah kebentuk ya bahwa oh kamu jago ngomong main film gitu ya, kalau lihat kayak gitu ya. Aku aja yang jualan gitu kan, aku aja yang jualan tiket, aku jualan popcorn gitu kan. Itu menurut Bunda sesuatu yang karena ini kita baru pertama kali untuk bikin film ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bikin film lagi. Tapi intinya dari situ diferensiasi pembelajaran sangat terjadi. Anak-anak memilih mana yang dia minati gitu ya. Itu yang keren dari itu. Nah, selain tadi anak berproses menunjuk ini kayaknya bagus deh berperan ini bagus deh bikin skrip ini bla 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 sampai menyiapkan popcornnya ya Bun ya, tiketnya ya, tiketing popcorn. Nah, ada sekelompok anak juga kemarin saya lihat yang mereka itu fokus ke marketingnya, kayak bikin poster sedetail itu, tim yang benar-benar ngiklan ke kelas-kelas medianya gitu ya Bun ya. Ternyata dari kecil udah jadi makanya itu ya. Dengan satu proyek kita bisa langsung bukan menyebarkan, artinya anak-anak langsung dia udah tahu ya kemananya gitu kan. Nah dengan satu proyek aja film kan kemana-mana akhirnya, bagian nge-branding, kita kan marketing kan bagian nge-branding. Nah kan itu salah satu yang paling keren gitu kan. Kemudian yang paling lucu tuh yang behind screen ya, aku mau justru kemarin yang ini tapi dia nggak berani ke depan gitu kan. Tapi itu salah satu orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja sama. Meskipun tidak terlihat. Tidak terlihat. Kan di sekolah juga terbanyak guru-guru yang sok aja kita mau bagian ininya teka film. Tapi kan tanpa mereka juga kita nggak bisa kayak gini kan. Kayak gitu. Ini harus kita apresiasi seluruh anak dalam kegiatan itu. Dan posternya juga ya Bun ya, anak yang bikinnya ya Bun. Keren banget tuh anak yang keren. Anak yang bikin, jadi guru tuh bener-bener cuman fasilitator ya. Keren. Harus bikin film lagi ya kita. Ayah Bunda wajib nonton film yang pertama kami. Film yang pertama kami judulnya adalah Inilah Aku Short Movie. Ayah Bunda bisa cek di link YouTube-nya Ibnu Taimiyah dan bisa nikmati filmnya. Jangan lupa popcornnya. Tapi kalau nonton di rumah jadi beli sendiri. Belum bisa mencicipi popcorn Ibnu Taimiyah ya. Iya Bunda. Oke, dari ketiga program yang tadi kita bahas, Pekan PAI, kemudian ada Market Day, dan itu hanya baru 3 ya? Baru 3, dan Entrepreneur Day. Ya sekarang baru 3 yang dibahas, karena kalau dibahas semuanya, kayaknya kita nggak cukup sejam ya Bunda ya. Nanti mungkin akan ada di episode casting selanjutnya. Kesimpulannya, bagaimana Bun? Kesimpulannya adalah saya dan teman-teman termasuk Riri mencoba mengaplikasikan sekolah berbasis akhlak itu dan seluruh
kegiatan sekolah. Mulai mereka masuk, mulai mereka berbaris, mereka belajar, mereka di kantin, mereka masuk ke WC, mereka beradaptasi dengan teman-temannya, mereka bertemu dengan gurunya, mereka bertemu dengan orang tuanya, mereka bertemu dengan teman-teman di lingkungannya. Itu ruh karakter Islam yang tidak pernah lepas. Dia sedang bermain apapun, itu yang terbawa. Itu yang kita coba menerapkan dalam durasi waktu 6 tahun. Sangat pendek sebenarnya, sangat pendek. Tapi mudah-mudahan, kan Allah nggak lihat hasil dari Allah, lihat proses. Mudah-mudahan itu menjadikan sebuah dasar anak-anak kemudian hari dia jujur karena kita mendidik jujur. Dia tanggung jawab karena kita mendidik tanggung jawab. Dia apik kebersihan, dia peduli dengan lingkungannya ya karena membiasakan dari sekolah kita. Nah itu yang penting sih. Jadi pembelajaran karakter itu pembelajaran seumur hidup sebetulnya. Dan yang poin utamanya adalah kita nih, Ri, guru-gurunya harus ikhlas dan istiqomah agar terlahirlah anak-anak generasi Qurani yang berakhlak mulia. Masya Allah. Itu dia kalimat pamungkas dari Bunda kita, Bunda Yeti. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menonton sejauh ini loh sampai akhir casting episode kali ini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di SDIT Ibnu Taimiyah, Sekolah Berbasis Akhlak. Saya Siti Masrifda, atau tadi si bundanya panggilnya Riri ya. Saya Ibu Riri, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda.